Rencana Tuhan semuanya terjadi buat kita. Amin saudara. Amin. Saya ada sebagaimana saya ada, dan anugerahnya kepada saya itu tidak sia-sia. Sebaliknya saya sudah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukan saya, melainkan anugerah Allah yang menyertai saya dari permulaan sampai akhir. Walaupun dia bekerja, namun dengan sukacita, karena bukan dia yang berusaha, anugerah Tuhan yang bekerja di dalam dia. Amin. Amin saudara. Dan ayat yang terakhir, ini tepat sasaran saudara. Paulus mengatakan, oleh anugerah Tuhan, hidupku tepat sasaran. Amin. Amin. Siapa di sini ingin tepat sasaran ini? Haleluya. Dan ayat yang terakhir adalah di Matius 22:37. Yesus ditanya oleh orang Farisi. Mereka bertanya, apa kesimpulan dari hukum Taurat? Lalu Yesus memberikan dua hukum ini. Hukum yang pertama dikatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kata akal budimu itu adalah imajinasi. Amin. Dianoia. Layanilah Tuhan dengan segenap imajinasi. Amin. Bukan imajinasi takut dan khawatir, elemen-elemen yang lemah dan miskin, tetapi imajinasi yang dimerdekakan oleh Tuhan. Amin. Amin saudara. Bisa membayangkan apa yang Tuhan rencanakan buat kehidupan Anda pribadi. Tidak takut untuk mendengar, tidak takut untuk melihat. Seperti Abraham saudara, dia tidak takut. Tuhan suruh keluar, dia keluar. Tuhan suruh punya anak, dia punya anak. Amin saudara. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kalau Engkau sudah memerdekakan kami ya Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan boleh hidup merdeka, dan hidup kami boleh tepat sasaran, seperti yang Engkau rencanakan, seperti yang Engkau impikan, seperti yang Engkau imajinasikan ya Tuhan. Hari ini saudara, bukan suatu kebetulan saudara ada di tempat ini. Hari ini bisa menjadi suatu permulaan perjalanan buat saudara dan saya. Suatu perjalanan untuk membuat Tuhan Yesus itu nyata. Bukan hanya sebagai filosofi, bukan hanya sebagai khotbah hari Minggu, tetapi betul-betul nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Artinya dia hidup, dia bisa bicara, dia bisa memimpin, dia bisa mengarahkan, dia bisa memberitahu, dia bisa menuntun setiap langkah saudara. Bukan hanya hal-hal yang besar, namun hal-hal sehari-hari. Dalam usaha saudara, dalam bisnis saudara, dalam sekolah saudara, dalam keluarga saudara. Firman-Nya dengan jelas, dia sendiri ingin nyata dalam kehidupan saudara. Hari ini saudara, perjalanan ini dimulai dengan dimerdekakannya imajinasi kita. Lepas dari elemen-elemen yang lemah dan miskin, takut dan khawatir, nafsu iri dan benci. Lepaskan saudara. Pagi hari ini, siang hari ini, saudara bisa memulai perjalanan itu dengan mengatakan, Tuhan, aku mau membuat Engkau nyata.
Aku mau merasakan Engkau betul-betul nyata dalam hidupku. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saudara bisa tunggu 10 tahun lagi, saudara bisa tunggu 30 tahun lagi. Tuhan tidak akan memaksa saudara. Tetapi kalau bisa dimulai hari ini, untuk melihat, untuk merasakan, untuk mengalami Yesus itu nyata, mengapa tidak saudara? Biarlah perjalanan itu boleh dimulai. Kalau saudara mau, katakan kepada Tuhan, taruh tangan saudara pada hati saudara. Tuhan, ini aku ingin mengalami Engkau nyata, betul-betul nyata ya Tuhan, dalam hidupku ya Tuhan. Kau tidak lagi semu, Kau tidak lagi jauh, Kau tidak lagi hanya filosofi atau khotbah minggu, tetapi Kau hidup ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan, Kau melihat hati yang terbuka, tangan yang ditaruh dalam hati sebagai suatu tanda ya Tuhan. Roh Kudus, bukakan imajinasi kami ya Tuhan, untuk tidak takut berimajinasi di dalam Engkau. Lepaskan, merdekakan setiap pikiran dari takut dan khawatir. Bebaskan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Wajahku bukan karena
Sungguh luar biasa pengorbananmu ya Tuhan. Sungguh luar biasa rencanamu Iya Bapak. buat kami semua ya Tuhan. Kami mengagumi Engkau Tuhan Yesus. Hal-hal yang luar biasa Kau sediakan buat kami, yang di luar imajinasi kami ya Tuhan. Pagi hari ini saudara, kalau saudara datang ke tempat ini, saudara belum pernah membuka hati saudara kepada Tuhan Yesus. Inilah suatu kesempatan. Tuhan mengasihi saudara yang mati untuk membayar dosa-dosa kita semua. Hari ini saudara, kalau saudara belum pernah membuka hati saudara, buka hati saudara untuk Dia. Taruh tangan saudara pada hati saudara. Iya Bapak. Dengan suatu sikap yang kagum ya Tuhan, tanpa suatu tuduhan lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saudara boleh yakin dalam hati saudara, saat hati saudara terbuka untuk Dia, Tuhan hadir di dalam hati saudara. Tuhan melahirkan saudara menjadi ciptaan yang baru. Percaya kepada Dia. Mulailah suatu perjalanan percaya kepada Dia. Serahkanlah masa depanmu kepada Dia. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini kami angkat roti ini adalah suatu lambang tubuhmu yang dicambuk, yang disalib buat kami. Ganjaran dosa-dosa kami ditumpahkan kepada tubuhmu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Suatu bukti kasih-Mu, suatu bukti pembayaran dosa-dosa kami, yaitu Engkau mati di kayu salib. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Mari saudara kita ambil dengan ucapan syukur. Tuhan, terima kasih untuk darah-Mu yang sudah Kau curahkan ya Tuhan. Darah-Mu menjadi kehidupan yang baru buat kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, kami akan berimajinasi di dalam Engkau ya Tuhan. Tidak tertuduh, berani untuk menatap Engkau Tuhan, berani untuk melihat wajah-Mu, berani untuk mendengar suara-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saudara kita ambil dengan ucapan syukur. Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus. Sungguh luar biasa rencana-Mu buat kami semua. Terima kasih ya Tuhan.